Selamat siang semuanya. Sekarang kami akan menjelaskan mengenai representasi budaya Indonesia yang kami temukan saat membaca cerpen berjudul Mencicip Semesta, karya Diah Oktaviani. Dari kelompok kami sendiri ada Brilian Indonesia, Santa Luciana, dan saya sendiri, Tesoni Calvina. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai sinopsis dari cerita ini terlebih dahulu. Ada seorang tokoh yang bernama Dian Diatmika. Ia adalah seseorang yang bekerja di PT Permata Husada. Ia dan temannya akan berlibur ke Solo untuk mengunjungi nenek Dian. Jadi temannya Dian ini namanya Widya. Dan Widya itu asing sekali akan budaya Solo. Jadi selama di Solo, Dian memberitahu Widya berbagai hal mengenai Solo, seperti makanan, tempat rekreasi, juga bagaimana orang Solo merayakan Tahun Baru. Saya akan membahas tentang makanan khas Solo nih di sini. Jadi di dalam cerita ini dibahas tentang beberapa nama makanan yang biasa kita dengar. Yang pertama adalah serabi Solo. Jadi serabi ini merupakan makanan ringan yang terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan santan dan juga dia digoreng atas arang. Nah, kalau di luar negeri atau di Eropa itu biasanya disebut dengan pancake. Nah, selanjutnya itu ada nasi liwet. Jadi nasi liwet ini berasal dari kata ngeliwet atau memasak nasi di dalam panci yang berisi air, yang biasa disajikan dengan sayur labu siam ataupun telur ayam rebus serta kumut yang merupakan santan kental. Lalu yang terakhir itu di dalam cerita ini disebutkan ada yang namanya selat Solo. Jadi selat Solo ini ada pada awalnya pada zaman kolonial. Jadi zaman dahulu nih ada perundingan antara Kasuanan Surakarta dengan Belanda tentang makanan Eropa yang bernama steak. Jadi steak ini kan berasal dari berbahan dasar daging setengah matang. Dan orang Indonesia itu tidak terbiasa nih dengan daging setengah matang ini. Jadi dengan hasil perundingan, steak ini diganti oleh warga Indonesia, jadi dimodif, diganti dengan empal, telur, ataupun sayur-sayuran seperti buncis, kentang, ataupun wortel. Jadi, eee, kesimpulannya kebanyakan makanan Solo itu merupakan modifikasi dari makanan Eropa yang akhirnya disesuaikan nih dengan lidah orang-orang Indonesia, seperti itu. Nah, topik selanjutnya yang dibahas ialah adanya dirayakan Pesta Tahun Baru yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat Solo. Jadi di pesta rakyat ini ditampilkan tarian tradisional yang biasa diiringi oleh musik gamelan, lalu ada pertunjukan wayang. Tapi di dalam perayaan Tahun Baru biasanya kan, masyarakat Indonesia ataupun luar negeri dirayakannya dengan pesta kembang api. Tetapi di dalam acara ini, masyarakat Solo melarang untuk, pemasangan kembang api, tetapi diganti dengan sirine ataupun pemukulan gong, begitu. Sini saya akan membahas mengenai tempat wisata terkenal di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Malioboro termasuk tempat paling istimewa di Yogyakarta. Tempat ini unik karena tidak pernah sepi dari pengunjung dan tempatnya selalu ramai. Lalu ada makanan khas Jogja, yaitu gudeg yang terbuat dari nangka. Sejarah terbuatnya gudeg adalah dulu saat kerajaan Mataram membongkar hutan belantara di Kota Gede, banyak terdapat pohon nangka yang akhirnya dijadikanlah gudeg ini.